Oke guys, kembali lagi dengan saya ADB Nice. Kita sekarang akan membahas tentang diri sendiri dan pertumbuhan. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan itu benar-benar akan relate dengan kalian, karena pertanyaan ini tidak jauh dengan kehidupan kalian setiap harinya. Apalagi kalian kan yang sekarang yang sedang mencari jati diri. Nah, mungkin ada salah satu pertanyaan di sini yang relate banget dengan kehidupan kalian. Oke, langsung saja pada pertanyaan pertama. Apakah kamu sedang mengejar impianmu atau hanya sekedar menjalankan rutinitas agar bisa bertahan hidup? Untuk sekarang sih saya menjalankan rutinitas agar bisa bertahan hidup. Ya, saya memang sekarang ini saya sedang mengejar impian saya, namun karena impian saya itu sangat tinggi, jadi mungkin saya tidak akan langsung menggapainya secara instan. Nah, saya harus punya proses di mana kesanggupan saya untuk menerima hal besar yang saya impikan itu tercapai begitu. Jadi saya sekarang mencari pekerjaan, bahkan kemarin saya udah interview dan keterima di salah satu perusahaan yang benar-benar berbeda sekali dengan cita-cita saya, tapi ada sangkut pautnya begitu. Jadi untuk sekarang saya bertahan hidup untuk bisa menafkahi saya sekarang ini. Bagaimana saya sekarang ini dapat mendapatkan uang untuk membeli keperluan saya. Jadi saya untuk sekarang melatih diri sendiri dulu. Lalu, apa satu hal yang paling ingin kamu ubah dari dirimu, tapi rasanya sangat sulit dilakukan? Ya, saya sangat-sangat ingin merubah, bahwa saya ingin sekali bersikap menjadi orang yang tegas, yang benar-benar mempunyai hati keras, bijaksana, lalu melakukan hal-hal yang berbentuk olahraga begitu. Karena sekarang ini saya benar-benar sangat-sangat pemalas untuk melakukan tersebut, dan saya cenderung lemah lembut, jadi berbalik sekali begitu. Apalagi seorang laki-laki itu menurut saya harus mempunyai sifat ketegasan juga begitu, tidak memanjakan diri sendiri terhadap sesuatu hal yang sangat-sangat membuat dirinya itu teruji. Jadi saya ingin sekali berani untuk mengambil tindakan atau sesuatu itu tanpa adanya rasa takut. Karena mungkin dari kemarin saya selalu mencari ketenangan, dimana saya malas untuk melakukan sesuatu apapun itu. Jadi saya ingin begitu, mempunyai watak yang keras, bersungguh-sungguh, lalu rajin beraktivitas seperti olahraga. Lalu, kapan terakhir kali kamu merasa benar-benar bangga pada dirimu sendiri tanpa perlu validasi dari orang lain? Kemarin pas waktu akhir 2025
lebih tepatnya itu bulan Desember pertengahan ya, saya mulai berani untuk keluar dari zona nyaman saya yang hanya rebahan. Di sana saya mulai berpikir kalau seandainya saya seperti ini terus, mungkin saya tidak akan berkembang. Orang yang saya kagumi itu gak segampang atau mereka dihampiri oleh orang-orang yang membutuhkan, tapi mereka harus mencari dulu, harus mengenali atau harus membaca diri untuk meraih impiannya. Jadi kita harus keluar dari zona nyaman supaya kita mendapatkan apa yang kita mau. Jadi kalau seandainya kita terus berada gak mau keluar dari zona nyaman, mungkin kita tidak akan berkembang, mungkin mental kita juga lemah gitu. Lalu jika uang bukan masalah, apakah kamu akan tetap melakukan apa yang kamu lakukan saat ini? Sekarang ya, di kehidupan kita saat ini, sesuatu hal itu perlu dengan uang. Tapi bagaimana seandainya uang itu bukan masalah? Apakah kamu akan melakukan apa yang kamu lakukan saat ini? Bukan apa yang saat ini. Jadi sesuatu itu butuh uang. Ya, ketika kamu bergerak itu harus mempunyai namanya uang. Uang itu kalau di kehidupan kita itu segalanya, semua hal itu lebih dominan membutuhkan uang. Contohnya saya berani keluar dari zona nyaman, lalu pindah itu ngontrak, lalu pergi kerja, itu membutuhkan uang. Bahkan sekarang beberapa pekerjaan itu harus mempunyai transportasi, ya pasti itu kan menggunakan uang juga. Terus sesuatu hal itu sekarang harus ada modal. Jadi kalau kita takut mengeluarkan sesuatu, takut pemborosan, itu mungkin usaha kita itu tidak akan berkembang. Karena untuk sekarang uang itu adalah segalanya. Lalu tentang hubungan dan sosial, apakah kamu mempertahankan lingkungan pertemananmu karena merasa cocok atau hanya karena sudah merasa terlanjur lama kenal? Sebetulnya sih saya berteman dengan teman-teman saya itu gak bener-bener klop gitu. Tapi entah kenapa dengan perbedaan tersebut menurut saya, ya meskipun gak nyambung juga gitu, itu adalah sebuah kelebihan dimana kita ini dimana hubungan kita ini ternyata sehat. Kalau terus kita juga berkreasi, terus kita juga belajar untuk menghargai dengan berbeda-bedanya isi pikiran kita. Jadi menurut saya bukan hanya klop atau bukan hanya terlanjur karena saya telah berteman dengan mereka, tapi mungkin mencari teman yang sefrekuensi dengan kita itu benar-benar sulit. Terus kalau kita mendapatkan teman yang sefrekuensi itu, kadang-kadang kita sedang melawan diri kita sendiri. Jadi mungkin kita akan kesal dengan diri sendiri, begitu. Bagaimana kita memandang mereka itu seperti diri kita. Kadang kita kan suka kesal dengan diri kita sendiri, begitu. Nah, bagaimana dengan perbedaan tersebut? Ya, kita harus menerimanya. Jadi sejelek atau sebaik apapun teman kalian, sebetah apapun, kalau kita akan nyaman dengan teman-teman kita, itu bagaimana kita menerima mereka dengan setulus hati. Jadi meskipun teman kita 1, 2, 3, 4, semuanya akan tetap merasa berada jika kita menerima apa adanya. Jadi kalau seandainya kita
punya teman ya yang kurang dekat, terus kita juga gak suka sama mereka, di suatu waktu kita bermain dengannya, kita harus menerimanya. Jadi kalau kita beranggapan bahwa kita harus punya teman lagi nih buat lebih rame, kita harus butuh 3 orang lagi gitu, sehingga kita mengabaikan 1 orang tersebut. Nah, suasana mungkin akan terasa lebih hampa begitu. Jadi percuma kalau kita punya 1, 2, 3, 4, kalau tidak menerimanya ya terus hampa. Meskipun kita terus berbicara, kita butuh teman lagi nih biar rame, terus harus ada si A biar rame, harus ada si B biar rame. Enggak. Jadi meskipun temannya 1 atau tidak dekat, kita harus menerimanya agar kita kehidupan kita tidak hampa. Jadi bagaimana kita menerima teman kita apa adanya. Lalu, lebih sakit mana? Oke, ini benar-benar pertanyaan yang kaget juga sih. Dari awal lah kata lebih sakit mana? Aduh ya, ditinggalkan saat lagi sayang-sayangnya, atau bertahan tapi merasa tidak dianggap. Aduh, ini sangat-sangat sakit ya, bener. Tapi di antara ditinggalkan saat lagi sayang-sayangnya atau bertahan tapi merasa tidak dianggap, ya mungkin yang pertama menurut saya, karena kalau bertahan tidak dianggap gitu, mungkin kita tidak seperti seolah-olah kita sendiri. Itu kalau kita sendiri setiap hari, tapi kita menerima keluhan terus, kita melihat atau merasakan hati yang tidak nyaman setiap hari, ya mungkin bertahanan kalian itu tidak akan berarti begitu. Malah kalian itu merusak mental diri sendiri begitu. Berbeda dengan orang yang ditinggalkan saat lagi sayang-sayang. Berarti lebih sakit yang kedua ya. Lebih sakit yang kedua, oke, yang bertahan tapi merasa tidak dianggap. Itu ya, itu yang paling sakit menurut saya. Karena kalau ditinggalkan saat lagi sayang-sayangnya, terkadang kita merasa puas karena kita sudah mendapatkan kasih sayang ya, meskipun tidak sempurna juga ya. Mungkin kita juga mempunyai hati yang bahagia sehingga kita berpisah juga bahagia ya, meskipun itu sangat sakit ya. Setidaknya kita dapat menjalin hubungan yang baik dengan dia. Ya, mungkin gitu ada penggantinya juga begitu menurut saya. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah kamu tipe orang yang berani berkata tidak, atau kamu adalah seorang people pleaser yang sulit menolak permintaan orang lain? Saya sebetulnya kayak 50-50. Kalau saya mengatakan tidak itu jarang sih, tapi saya lebih ke berusaha dulu untuk berusaha dulu untuk mempelajarinya. Ya kalau seandainya saya tidak bisa, ya mungkin saya akan berkata maaf, saya tidak bisa, saya sudah menjalankan atau saya sudah berusaha semaksimal mungkin itu ya. Tapi lebih dominan ke menyanggupinya sih begitu saya. Soalnya saya juga sambil belajar bahwa hal sesuatu itu kita harus selalu mempelajarinya. Kalau seandainya kita tidak mau mempelajari hal yang di luar kemampuan kita, ya mungkin kita tidak akan berkembang. Jadi kita harus terus belajar sesuatu hal di luar kemampuan kita. Contohnya saya sekarang ini, saya belajar untuk terus melakukan sesuatu hal yang di luar kemampuan saya, karena itu sangat-sangat penting di dunia pekerjaan saya saat ini. Karena separuh kita ngaku, separuh masalah hilang karena kita ngaku, separuhnya hilang karena kita ngaku-ngaku. Jadi kita harus ngaku-ngaku dulu nih supaya kita masalah yang akan dihadapi hilang begitu. Lalu pertanyaan ke-9, seberapa sering kamu berpura-pura baik-baik saja hanya karena malas menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi? Ya, saya sering sih. Saya sering
jangan sampai orang lain itu tahu akan sebuah perjuangan saya. Jadi saya ingin ketika saya sukses baru orang-orang tahu. Jadi ketika orang lain nanya kepada saya apa sih gini-gini, saya mungkin selalu berbohong begitu. Saya selalu menutupi perjuangan saya supaya orang lain itu jadi gak takjub sama kita atau gak iri. Jadi mereka, jadi saya juga tidak merasa terbebani begitu. Jadi saya ingin berjuang sendiri, mencari ketenangan sendiri, fokus untuk diri sendiri begitu. Jadi tidak mau mendapatkan respon dulu dari orang lain. Jadi biar fokus saja begitu. Lalu nomor 10, di dunia yang serba pamer di media sosial, apakah kamu merasa tertinggal atau justru merasa lelah mengikutinya? Saya sih sebenarnya pamer di dunia digital mungkin ada ya sedikit, tapi saya tidak terlalu memikirkannya ya, karena saya berpikir bahwa aku dan orang lain dan itu berbeda. Kita berbeda dari segi manapun, dari mulai latar belakang yang membentuk kehidupan dirinya sendiri, sehingga mereka seperti itu begitu. Semua orang lain istimewa dengan kemampuannya masing-masing. Jadi ya mungkin ada kayak motivasi aja, jadikan hal itu sebagai motivasi saja bagi kita dalam satu hal yang positif juga ya. Namun kalau untuk sesuatu hal kayak pamer-pamer gitu ya, mungkin saya bisa menahannya, karena saya berpikir saya jadilah diri sendiri. Saya harus menjadi diri sendiri, tidak saya dan dia itu berbeda, jadi tidak akan sama karena latar belakang saya itu berbeda dengan dia. Terus saya harus berjuang dulu gitu. Begitu. Lalu pertanyaan selanjutnya tentang penyesalan dan masa depan. Jika kamu bisa mengirim satu pesan singkat ke dirimu di masa lalu 5 tahun lalu, apa yang ingin kamu katakan? Saya ingin mengatakan bahwa ternyata kamu ini rajin juga ya dibandingkan dengan orang lain. Kamu sangat-sangat bersungguh-sungguh ya. Meskipun perjuanganmu tidak maksimal, tapi saya sangat salut sekali dengan dirimu yang selalu berusaha untuk menggapai sesuatu yang kamu inginkan. Saya benar-benar salut sih. Sejauh ini saya merasa puas sih, dengan bangga dengan diri saya. Ya meskipun saya tertinggal jauh dari orang lain, tapi saya bangga dengan perjuangan dulu yang bisa dikatakan tidak leha-leha juga sih begitu. Lalu apa hal yang paling kamu takuti akan terjadi di masa depanmu? Saya takut di masa depan yang akan datang itu saya gagal. Saya gagal mendapatkan keinginan saya. Saya takut sekali dengan hal itu. Lalu apakah kamu sedang memaafkan masa lalumu atau kamu hanya mencoba melupakannya? Saya kalau ada satu hal yang mungkin gak enak di hati atau mungkin itu adalah sebuah aib bagi saya mungkin belum bisa memaafkan ya beberapa karena itu mungkin kenapa saya bisa melakukan hal yang tidak yang menjijikan itu, mungkin begitu. Saya belum bisa memaafkannya. Bahkan itu adalah mungkin sebagai trauma saya di masa sekarang juga sih. Untuk melupakan saya mungkin ada berat juga ya. Lalu apa satu kesalahan yang paling banyak memberimu pelajaran hidup berharga sampai sekarang? Oke. Kesalahan yang memberikan pembelajaran hidup bagi saya saat ini ya. Kesalahan saya mungkin dulu kesalahannya itu banyak sekali malas sih. Jadi dulu saya suka sekali malas, banyak sekali kesempatan untuk saya lakukan, tapi saya lebih baik
bermalas-malas itu yang menurutku sebuah kesalahan fatal, sehingga saya sekarang mungkin ada sifat pembawaan juga ya. Dan mungkin kalau seandainya dulu melakukan hal itu, mungkin saya sudah sangat pesat dalam perkembangannya ya, itu ya. Lalu apakah kamu hidup untuk memenuhi ekspektasi orang tua atau ekspektasimu sendiri? Saya dua-duanya. Saya ingin orang tua saya bangga, dan saya ingin saya lebih baik dari keluarga saya, dari saudara-saudara saya. Terus saya ingin juga dengan kondisi saat ini dan orang-orang teman saya yang mungkin di atas saya ingin melebihi mereka dalam hal mungkin keberhasilan ya mungkin. Kalau itu sih bagus ya, kalau hal yang positif jangan sampai karena dalam hal yang menurut saya itu gak ada gunanya. Oke. Lalu tentang kebahagiaan dan makna hidup. Apa definisi bahagia yang paling jujur menurutmu saat ini? Bukan jawaban normatif. Kebahagiaan yang paling jujur yaitu saya bahagia kalau seandainya saya sudah berjuang semaksimal mungkin, itu semaksimal mungkin apapun alasannya. Ya meskipun kalau seandainya saya tidak berhasil, setidaknya saya telah berjuang. Itu menurut saya kesuksesan. Jadi kesuksesan itu bukan berarti saya telah mendapatkan sesuatu hal yang saya inginkan, tapi saya setelah berjuang dengan semampu kita, meskipun itu gagal, itu menurut saya itu definisi sukses. Lalu apakah kamu lebih takut pada kegagalan atau takut pada apa yang akan dikatakan orang lain jika kamu gagal? Sebetulnya saya lebih takut dikatakan orang lain jika takut pada kegagalan sih. Dan orang lain mungkin gak peduli ya terhadap diri orang lain yang mungkin dia juga bergelut dengan dirinya sendiri. Saya lebih takut pada kalau seandainya gagal, saya gimana, saya tidak menjadi orang yang bermanfaat lagi dengan pada orang lainnya, mungkin itu. Ya lu apa hal kecil yang sering kamu abaikan padahal itu sebenarnya sangat berarti untuk kesehatan mentalmu? Hal kecil. Mungkin saya sering scroll ya atau buka website, sering main HP, itu adalah hal kecil yang menurut saya harusnya itu dijauhkan. Itu adalah media terkadang kita menjadi bumerang, kadang-kadang menjadi manfaat bagi diri kita sendiri. Lalu jika hari ini adalah hari terakhirmu, apa satu hal yang paling kamu sesali karena belum sempat dilakukan? Bayar hutang. Saya belum sukses, saya belum bisa membayar hutang-hutang saya gitu. Lah, apa kamu sudah cukup mencintai dirimu sendiri atau kamu justru menjadi kritikus paling kejam bagi dirimu sendiri? Terkadang saya menjadi kritikus bagi diri sendiri. Saya terus berintrospeksi menjadi pribadi yang lebih baik lagi, mungkin itu. Oke guys, sekarang udah 23 menit dan mungkin mau habis durasinya. Sampai jumpa lagi besok.